Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Sarohmatu Nabila dengan NIM 19151006. Saya akan mempresentasikan terkait laporan praktikum hasil wawancara kepada petani mentimun dan sawi di Desa Kebonsari, Jember. Yang pertama adalah pendahuluan. Hortikultura merupakan salah satu bidang dalam pertanian yang mempelajari tentang budidaya tanaman sekitar kebun, seperti tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat atau rempah. Pemanfaatan pekarangan dengan baik dan optimal akan memberikan manfaat bagi kenyamanan, kesehatan, dan ekonomi, menurut Puryati tahun 2018. Nah, untuk tujuan kegiatannya terdiri dari mengetahui persiapan budidaya tanaman mentimun dan sawi, mengetahui tahapan budidaya tanaman mentimun dan sawi, mengetahui permasalahan yang ada selama budidaya, dan mengetahui cara mengatasi permasalahan yang terjadi selama budidaya. Untuk metode kegiatannya dilakukan pengamatan secara langsung ke lokasi pengamatan dan wawancara. Untuk lokasinya terletak di Jalan Lejen Suprapto nomor 6, lingkungan Sumberdan, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dan waktunya pada saat 12 Maret dan 24 April 2022. Dengan wawancara dengan narasumbernya adalah Bu Marlina selaku petani hortikultura dan pemilik lahan. Pembahasan untuk persiapan budidaya lahan seluas 350 meter yang mana merupakan lahan sewa. Petani tidak hanya menanam mentimun saja, namun ada beberapa tanaman hortikultura lainnya seperti pepaya, cabai, kangkung, bayam, kenikir, terong, sawi, dan lainnya. Sistem penanaman yang digunakan adalah sistem rotasi dan tumpang sari. Persiapan budidaya yang dilakukan dengan mempersiapkan benih, pupuk kandang, pupuk urea, dan ajir. Untuk tahapan budidaya tanaman mentimun dan sawi itu sama karena masih dalam satu lahan dan satu bedengan, yaitu persiapan lahan, penanaman benih, pemasangan ajir, pemeliharaan, pemupukan, dan pemanenan. Yang pertama adalah persiapan lahan. Tanah dicangkul dan dibalik, lalu disebar dolomit dan pupuk urea. Selanjutnya adalah didiamkan beberapa hari. Untuk selanjutnya dibuat bedengan dengan panjang bedengan 4-5 meter dan lebar 1 meter, lalu tinggi berukuran 20-25 cm. Di antara bedengan dibuat parit dengan lebar sekitar 20 cm. Selanjutnya adalah penanaman benih. Penanaman benih dilakukan dengan cara ditugal sedalam 5 cm. Benih dibenamkan sebanyak 2-3 butir per lubang tanam. Jarak tanam yang digunakan untuk mentimun yaitu 40x40, sedangkan sawi ditanam selang-seling dengan mentimun di area yang kosong untuk memanfaatkan lahan. Untuk waktu penanaman terbaik dilakukan pada saat akhir musim hujan. Selanjutnya adalah pemasangan ajir yang dilakukan pada saat umur mentimun 2 minggu setelah tanam atau sudah keluar sulur. Dengan panjang ajir 2 meter, untuk lebarnya 2-3 cm, dan ajir ditancapkan di atas bedengan. Untuk pemeliharaan dilakukan secara manual dan secara kimiawi. Secara manualnya dengan cara mencabut rumput gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Dan untuk secara kimiawinya dengan cara menyemprot herbisida yang menggunakan herbisida Gramoxone. Untuk pengendalian hama kutu putih dan lainnya itu menggunakan air rendaman tembakau atau sabun colet yang dioleskan langsung. Selanjutnya adalah pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang dan urea yang diberikan pada saat tadi persiapan lahan dan pada saat 3 minggu setelah tanam, lalu diberikan lagi setelah 3 minggu lagi. Namun itu fleksibel apabila melihat tanamannya juga
tanamannya itu seperti kekurangan nutrisi, itu diberikan pupuk gitu. Selanjutnya adalah pemanenan, yang mana timun dipanen pada saat 45-60 hari setelah tanam, sedangkan sawi pada umur 25-30 hari setelah tanam. Jadi pemanenan sawi ini dilakukan lebih awal daripada pemanenan timun. Jadi hasil yang didapatkan itu bisa mendapatkan hasil dari sawi dan hasil dari mentimun. Oleh karena itu menurut petani, penanaman secara tumpang sari ini lebih menguntungkan. Lalu mentimun ini dihargai cukup murah, terkadang 500 per buah, dan sawi 1.000 sampai 4.000 per ikatnya. Ini tergantung fluktuasi harga juga yang ada di pasaran. Lalu pengepul hanya meminta mentimun yang masih belum terlalu masak buah dikarenakan untuk keperluan distributor. Ditakutkan kalau sudah matang diambil pengepul, takutnya nanti pas dipasarkan itu layu atau membusuk. Dari persiapan dan tahapan budidaya tersebut didapatkan beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah cuaca yang tidak menentu, sedangkan tanaman mentimun itu tidak tahan akan kekeringan dan rentan busuk bila kebanyakan air. Solusinya adalah memperhatikan waktu penanaman, yang mana yang terbaik itu akhir musim hujan supaya tidak terjadi pembusukan karena terlalu banyak air itu. Lalu bisa juga pada saat musim kemarau, namun perlu adanya kocoran atau siraman selama 2 hari sekali, dan harus memang sering-sering dikocor, takutnya tanaman kekeringan. Lalu masalah yang kedua adalah mahal dan susahnya mencari pupuk, baik pupuk kandang atau pupuk urea. Dan solusinya adalah petani menggunakan pupuk cair atau POC, pupuk organik cair. Namun ini kurang menguntungkan untuk tanaman timun karena mentimun yang dihasilkan itu tidak sebesar ketika menggunakan pupuk urea, begitu. Untuk permasalahan yang ketiga adalah banyaknya hama yang menyerang seperti kutu-kutuan, oteng-oteng, dan kerok-kerok. Ya, sebangsa kutu-kutuan, serangga yang menyerang. Untuk solusinya dengan cara pengaplikasian air rendaman tembakau atau sabun colet yang dioleskan pada daun atau bagian yang terserang. Untuk permasalahan selanjutnya adalah adanya tanaman yang terserang penyakit. Petani melakukan dengan cara mencabut tanaman lalu membuang tanaman yang terserang penyakit supaya tidak menyebar ke tanaman yang lain. Lalu permasalahan yang terakhir adalah fluktuasi harga pasaran, yang mana ini menjadi permasalahan yang belum bisa dituntaskan karena petani mau tidak mau ketika harga pasaran itu turun, jadi petani menjual hasil pertaniannya itu dengan harga murah. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa budidaya tanaman mentimun dan sawi harus memperhatikan waktu penanaman, dikarenakan rentan busuk ketika mendapatkan air terlalu banyak. Dan permasalahan lainnya dalam budidaya mentimun dan sawi ini yaitu terdapat hama kutu putih, kerok-kerok, dan oteng-oteng. Dan harga mentimun dan sawi yang sangat murah sehingga petani kurang sejahtera dikarenakan perlu menanam komoditas lain seperti cabai, pepaya, dan lainnya untuk mengembalikan modal. Sedangkan pastinya apabila menanam banyak komoditas pastinya perlu banyak perawatan, dan apalagi jika ada hama yang menyerang tentunya pasti banyak pengeluaran yang lebih dikeluarkan oleh petani gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.